Insyaallah yang ingin saya bahas pada malam hari ini yaitu tentang zikir dan kemuliaannya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Fadhkuruni, maka ingatlah akan diriku. Azkurkum, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah engkau ingkar. Zikir adalah inti dari semua ibadah. Oleh karena itu dia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Misalnya puasa wajib ya di bulan Ramadan. Salat ada waktu-waktu tertentu. Bahkan ada waktu yang orang dilarang untuk salat. Ibadah haji, zakat, semuanya punya waktu tertentu. Tapi zikir sepanjang waktu, dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kana yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Baginda Nabi terus berzikir mengingat Allah dalam kondisi apapun sepanjang waktunya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, kenapa zikir itu begitu penting? Karena zikir ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita umatnya. Ada hal-hal yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, yu'ta ummatuka ma lam yu'ti li ahadin min hadhil ummah." Akan diberikan kepada umatmu sesuatu yang tidak akan pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apa itu? Ayat yang berkata, "Fadhkuruni azkurkum." Rampeka urampeko, ingeranga uingerakko, sengaka usengakko. Bayangkan kalau Allah mengatakan, "Ingatlah aku akan mengingatmu." Ini ungkapan yang luar biasa. Biasa orang yang sedang jatuh cinta dia mengatakan, "Ingatlah diriku." Jauh di mata, dekat di hati. Artinya apa? Ada satu hati antara sang kekasih dengan kekasihnya. Maka ketika Allah mengatakan, "Jikalau engkau mengingatku, maka aku akan mengingatmu." Berarti posisi kita diingat oleh Allah. Artinya apa? Ketika Allah mengingat kita, Dia mengingat kita dengan rahmatnya. Dia mengingat kita dengan ampunannya. Dia mengingat kita dengan senantiasa kita diliputi kebahagiaan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang sama berbahagia. Iza tamakkana dzikru fil qalbi fa indana minhu syaitanu sar'a kama yasra'ul insanu iza dana minhu syaitan. Apabila zikir ini sudah menyatu dalam diri seorang hamba, maka syaitan itu tidak bisa mendekatinya. Karena menyatu zikir itu dalam dirinya. Syaitan yang mencoba mengganggunya, maka dia akan kesurupan sebagaimana manusia diganggu oleh syaitan. Kalau kita lupa mengingat Allah, maka kita berpeluang untuk dipermainkan oleh syaitan. Makanya ada orang kerasukan syaitan. Nasange ogi tama-tamangi, kambe-kambaruangi, kampa-kamparangi. Kenapa? Karena dia hatinya kosong daripada zikir kepada Allah. Totak kalupa. Sebaliknya, kalau kita berzikir sepanjang waktu, bukan kita yang kesurupan, justru setan yang terganggu untuk mengganggu orang yang fokus dengan zikirnya. Makanya kata Nabi, "Asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu bersemayam dalam hati manusia. Sebagaimana malaikat juga punya rumah dalam diri kita, syaitan juga. Tapi faiza
zakarallaha khanasa. Setan yang bersemayam dalam diri manusia, kalau dia berzikir terus menerus kepada Allah, maka dia khanasa. Setan itu mundur, menjauh. Tapi wa iza sahawa ghafala, kalau dia lupa dan lalai, maka setan itu kembali waswasa. Kembalilah dia membisikkan bermacam-macam. Bayangkan mulai kita bangun pagi sampai kita tidur kembali, bermacam-macam pikiran, bisikan-bisikan, godaan-godaan yang muncul dalam pikiran kita, dalam hati kita. Siapa punya pekerjaan itu? Ina rojama-jamanna ibelisi. Tidak ada jalan untuk membentengi diri kita kecuali dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian apalagi zikir ini membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Likulli syai'in saqalatun wa inna saqalatal qulubi zikrullah. Segala sesuatu punya pembersih. Adapun pembersihnya hati adalah zikir kepada Allah. Kita mau cuci baju yang kotor, ya ambil sabun. Kita mau membersihkan kepala kita dari ketombe, ya ambillah sampo. Kita mau membersihkan apa saja, selalu ada alat pembersih yang diciptakan oleh manusia untuk membersihkan hati dari kotoran dengki, iri hati, sombong, kotoran dosa-dosa yang bertahun-tahun tidak pernah kita lupakan. Tidak ada lain yang bisa membersihkannya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fa inni astaghfirullah fil yaumi 70 marrah wa fi riwayatin akhar 100 marrah. Nabi sendiri selalu beristighfar 70 kali setiap hari. Bahkan beliau di riwayat yang lain 100 kali. Artinya apa? Untuk membersihkan, menjernihkan jiwa kita. Tidak ada jalannya kecuali banyak berzikir kepada Allah. Kemudian zikir itu terbagi dua. Ada namanya zikrul lisan, zikir yang diucapkan dengan lidah, kedengaran suaranya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar. Dia tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya zikir lisan. Dia ucapkan dengan lidahnya dan terdengar oleh telinga. Ada juga zikir namanya zikrul qalbi, zikir khafi, zikir hati, zikir yang tidak terdengar, tersembunyi, tersamar. Kelihatannya dia hanya duduk saja, tapi hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah terus, tidak pernah berhenti. Itu namanya zikir tersembunyi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, fa zikrul lisani yasilu bihil abdu ila istadamati zikril qalbi. Tujuannya kenapa ada namanya zikir lisan? Tujuannya itu untuk istadamah, agar berkesinambungan hatinya berzikir. Kalau lidah kita mengucapkan la ilaha illallah, tentu hati kita ikut. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita sadari itu, lidah kita mengucapkannya, hati kita ikut. Kalau kita baca la ilaha illallah 100 kali dengan lidah, dengan mengeraskannya, berhenti berzikir, hati kita masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tujuannya zikir lidah itu untuk mendawamkan hati kita berzikir. Biasa kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lidah kita sudah berhenti, hati kita masih terus astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibaratnya orang yang punya mesin diesel, mesin diesel riolo, yengkoloi, diengkol. Kalau sudah diengkol, sudah berputar, dilepas kompresinya, maka dia hidup sendiri, ya tidak perlu diengkol lagi. Maka mesin itu akan berputar roda gilanya terus menerus. Ibaratnya seperti itu. Maka orang memulai zikir itu dengan zikir lisan. Kalau sudah terbiasa, maka dia lanjutkanlah dengan zikir hatinya. Ya, itu gunanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian, apa manfaatnya zikir lisan itu, zikir kalbu itu?
Zikrullahi bil kalbi saiful muridina yuqatiluna bihi a'da'ahum wa bihi yadfa'una al-afatil lati taksiduhum. Zikir kalbu itu menjadi senjata, ibaratnya pedang, yang dengan pedang itulah dia menghancurkan musuh-musuhnya. Dengan zikir itu dia menolak musibah dan bala yang datang kepadanya. Makanya Nabi kan mengajarkan ada zikir-zikir yang agar kita terhindar daripada bahaya. Ada zikir pagi, petang, bermacam-macam. Tapi selama paling ngerak kolorifong Allah Ta'ala, selama engkau menyebut nama Allah, insya Allah digaga wedding tiwirek ko abala. Selama engkau fokus dengan zikirmu. Ketika Nabi diancam oleh kafir Quraisy, Nabi sedang baring, dia gantungkan pedangnya di satu pohon kayu. Datanglah Daksur mengambil pedang itu dan dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau saya tebaskan pedang ini ke lehermu, siapa yang bisa menghalanginya?" Apa yang diucapkan oleh Nabi? Allah. Kata Allah itu menggetarkan jiwanya Daksur, pedang itu jatuh. Apa maknanya? Ketika Nabi menyebut nama Allah, zikir itu kan menyebut-nyebut nama Allah. Pedang itu jatuh di tangannya Daksur. Tetapi zikirnya Rasulullah menyatu dengan dirinya. Mungkin kalau kita bilang Allah, ya paling putus leher kita. Kenapa? Karena zikir itu belum menyatu dalam diri kita. Jamaah tarwih rahimakumullah. Oleh karena itu Zinnun al-Misri berkata, "Man zakarallahu ta'ala zikran 'alal haqiqati." Siapa yang berzikir menyebut nama Allah dengan sebenar-benarnya, zikirnya menyatu hatinya dengan lidahnya dan seluruh kesadarannya, nasya fi jambi zikrihi kulla syai'in, maka dia tidak mengingat lagi apapun yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang sudah tenggelam dalam zikir itu, dia tidak peduli lagi, artinya dia tidak merasakan lagi suara mobil yang lewat. Kalau kita fokus dengan ceramah ini, kalau kita fokus dengan sholat tarawih, kita tidak dengar itu mobil yang lewat. Iya. Selesai nih, mau witri nih, tahu ya? Orang yang fokus dengan Ramadan, dia rasa sudah mau habis lagi Ramadan. Kenapa? Dia asik dengan ibadahnya, puasanya, sahurnya, buka puasanya, sholat berjamaahnya, dia ikuti terus itu. Rasanya sebentar sekali Ramadan ini. Kenapa? Karena dia fokus dengan Ramadan ini. Begitulah orang yang zikirnya sampai kepada derajat hakikatul zikr, maka dia tidak merasakan apa-apa kecuali dia merasa dirinya tenggelam dalam lautan kenikmatan zikir itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian zikir ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam keadaan apapun. Dalam kondisi bagaimanapun. Jadi ada orang yang bertanya, bolehkah kita berzikir ketika kita berada di kamar mandi, buang hajat? Ya boleh saja, yang penting zikir hati. Justru di situ bahayanya. Kenapa? Karena iblis, setan itu namanya WC, itu baitul khala, rumahnya setan, rumah kotor. Kalau kita berada di tempat-tempat seperti itu, kita lupa kepada Allah, justru kita bisa dipermainkan oleh setan, oleh iblis. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian kata Abu Sulaiman Ad-Darani, di dalam surga ada malaikat yang bertugas membangun istana untuk orang-orang beriman. Suatu ketika pada waktu Nabi sedang Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan malaikat yang sedang membangun. Tapi bangunan itu belum selesai dan dia istirahat. Nabi bertanya, kenapa malaikat itu istirahat?
Dia bilang karena orangnya di dunia yang punya rumah itu sedang beristirahat, berzikir kepada Allah. Maka kata Sulaiman Ad-Darani, inna fil jannati kai'anan fa iza zakara fi zikri akhadhatil malaikatu fi gharsil asjar. Ada juga kebun di dalam surga. Kebun itu luas sekali. Setiap dia mengucapkan zikir la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, malaikat itu menanam satu tanaman. Kalau si hamba ini yang punya kebun itu di surga berhenti berzikir di dunia, maka malaikat itu berhenti. Apa artinya? Bahwa tidak ada zikir yang sia-sia. Jangan kita berkata, anu susah saya Pak, kalau zikir kak lain jikui enggak? Iya. Kadang kita subhanallah sampai berapa mini ya? Lupa mini, ulangi lagi kan gitu. Teruslah berzikir meskipun engkau belum bisa khusyuk dalam zikirmu. Kenapa? Ketika lidahmu sudah digerakkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah, berarti lidahmu ini sudah mendapat nikmat karena bisa menyebut nama Allah. Berapa banyak orang mulai pagi sampai malam tidak pernah disebut nama Allah. Yang keluar dari mulutnya hanya caci maki saja, cerita jeleknya saja orang. Apa mulai presiden nyeletuk kepala dusun nak cerita mana? Kan begitu. Tidak pernah dia sebut astagfirullah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia tidak pernah beribadah, tidak pernah dekat. Maka meskipun kita orang awam ini zikirnya masih lalai, ya, tidak ada masalah. Ketika hatimu sudah digerakkan oleh Allah untuk menyebut nama Allah, maka teruslah, karena itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.